with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Erdira Safina dengan NPM 240610401013 Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar saya yang berjudul Dasar-Dasar Kuliner untuk peserta didik kelas 1 SMK. Saya harap pada video kali ini melalui presentasi saya ini, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang menyaksikan video saya dapat memahami isi dari modul, tujuan pembelajaran, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti pelajaran ini. Jadi, modul ajar ini disusun untuk membantu peserta didik dalam memahami perkembangan dunia kuliner dari masa ke masa. Kuliner bukan hanya sekedar kegiatan memasak, tetapi juga bagian dari sejarah peradaban manusia yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Saat ini, dunia kuliner mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai teknik memasak modern, penggunaan teknologi digital, hingga inovasi makanan terus bermunculan. Oleh karena itu, peserta didik perlu memahami bagaimana perjalanan dunia kuliner dimulai, sehingga mereka memiliki dasar pengetahuan yang kuat sebelum mempelajari materi yang lebih kompleks pada jenjang berikutnya. Nah, jadi pada bagian informasi umum, modul ini ditunjukkan untuk peserta didik SMA kelas 1 pada fase E dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan selama 50 menit. Jadi metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, dan presentasi. Ketiga metode tersebut dipilih karena dapat membantu peserta didik untuk memperoleh informasi, berdiskusi secara aktif, serta melatih kemampuan komunikasi mereka. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi modul ini tuh dipilih karena sangat sesuai dengan pendidikan vokasi yang menekankan pengalaman belajar secara aktif dan kolaboratif. Jadi, tujuan pembelajaran dalam modul ini adalah agar peserta didik mampu menjelaskan dari sejarah memasak, memahami perkembangan teknologi kuliner dari zaman primitif hingga zaman modern. Jadi, pengetahuan tentang penerapan komputerisasi dalam industri kuliner ini serta memahami perkembangan kuliner masa kini seperti fusion food dan gastronomi molekuler. Jadi melalui tujuan tersebut, peserta didik ini diharapkan tidak hanya menghafal materi saja, tetapi juga mampu menghubungkan perkembangan kuliner dengan kehidupan mereka sehari-hari, serta perkembangan industri makanan pada saat ini. Nah, jadi pada kegiatan pendahuluan, guru membuka proses pembelajaran dengan salam dan doa bersama agar proses belajar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, guru melakukan kegiatan ice breaking untuk meningkatkan semangat dan fokus peserta didik. Setelah suasana kelas menjadi lebih aktif, guru memberikan beberapa pertanyaan pemantik nih, seperti siapa yang suka memasak, angkat tangan. Terus apa sih definisi memasak menurut kalian? Ada yang tahu nggak gitu? Terus mengapa sih manusia ini perlu memasak makanan? Dan pertanyaan tersebut bertujuan untuk menggali pengetahuan awal peserta didik, sekaligus membangun rasa ingin tahu mereka terhadap materi yang akan dipelajari. Jadi pada kegiatan ini, guru menjelaskan secara singkat mengenai sejarah memasak sebagai pengantar pembelajaran. Setelah itu, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok ini diberi tugas untuk mencari informasi mengenai sejarah memasak melalui berbagai sumber belajar seperti buku, artikel ilmiah, e-books, maupun video pembelajaran yang tersedia di internet. Jadi melalui kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk mencari informasi secara mandiri, memilah informasi secara relevan, serta mengembangkan lagi kemampuan literasi digital yang sangat dibutuhkan di era ini.
Nah, jadi setelah memperoleh informasi, setiap kelompok menyusun resume atau rangkuman hasil dari diskusi mereka. Kemudian, kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Jadi, pada tahap ini peserta didik belajar menyampaikan ide secara sistematis, kemudian menjawab pertanyaan dari teman-temannya, serta menghargai pendapat orang lain. Jadi kegiatan presentasi ini juga dibutuhkan dalam meningkatkan rasa percaya diri para peserta didik dan kemampuan komunikasi mereka. Nah, jadi materi utama dalam modul ini tuh menjelaskan bahwa memasak ini bukan hanya merupakan proses pemberian panas pada bagian makanan dengan tujuan tertentu, tapi melalui proses masak ini, makanan menjadi lebih matang, lebih aman untuk dikonsumsi, lebih mudah dicerna oleh tubuh, serta memiliki cita rasa aroma yang lebih baik. Selain itu, proses memasak juga dapat membantu membunuh mikroorganisme berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, memasak memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan manusia. Jadi peserta didik juga diajak memahami bahwa memasak ini bukan hanya kegiatan sehari-hari, tetapi juga merupakan keterampilan yang membutuhkan pengetahuan, teknik, dan kreativitas. Nah, jadi dalam sejarahnya, manusia purba Homo erectus diperkirakan telah mulai memanfaatkan api untuk memasak sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Jadi penemuan api menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan peradaban manusia. Jadi dengan adanya api, manusia ini dapat mengolah makanan yang sebelumnya sulit untuk dikonsumsi menjadi lebih lunak dan lebih aman dimakan. Nah, jadi beberapa ahli berpendapat bahwa kebiasaan memasak turut berkontribusi terhadap perkembangan fisik manusia seperti perubahan bentuk rahang, gigi, serta perkembangan ukuran otak karena tubuh memperoleh energi yang lebih efisien dari makanan yang telah dimasak. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa kegiatan memasak memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia hingga saat ini. Nah, jadi modul ini tuh juga menjelaskan bagaimana perkembangan dari teknik memasak dari masa ke masa. Jadi, pada awalnya tuh manusia cuman mengenal teknik memanggang menggunakan api terbuka. Jadi, seiring perkembangannya zaman, muncul lagi berbagai teknik lain seperti merebus, mengukus, menumis, menggoreng, dan memanggang menggunakan oven. Jadi, saat ini tuh teknologi kuliner sedang berkembang sangat pesat. Jadi dari berbagai peralatan modern seperti oven listrik, food prosesor, kompor induksi hingga peralatan masak yang otomatis. Jadi telah membantu pekerjaan di dapur menjadi lebih efisien. Jadi perkembangan teknologi itu menunjukkan bahwa dunia kuliner selalu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi selain teknologi, peralatan industri, kuliner juga telah memanfaatkan komputerisasi dalam berbagai bidang. Jadi contohnya itu adalah penggunaan sistem kasir digital, jadi aplikasi pemesanan makanan secara daring, sistem manajemen stok bahan makanan, hingga penggunaan media sosial untuk promosi usaha kuliner. Jadi peserta didik perlu memahami perkembangan ini karena nantinya mereka akan memasuki dunia kerja yang berbasis teknologi pastinya. Jadi pada bagian asesmen, penilaian dilakukan melalui observasi sikap, penilaian presentasi kelompok, lembar kerja peserta didik, dan tes tertulis. Jadi aspek yang dinilai itu meliputi kearifan dalam diskusi, kemampuan bekerja bersama, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kesantunan dalam menyampaikan pendapat. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang dijalani oleh peserta didik. Jadi modul ini tuh juga dilengkapi dengan asesmen diagnostik. Jadi kegiatan remedial dan pengayaan refleksi guru dan peserta didik, lembar kerja peserta didik, glosarium, serta daftar pustaka. Jadi kelengkapan tersebut bertujuan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berkembang sesuai kebutuhannya. Nah, jadi modul ajar ini diharapkan peserta didik tidak hanya memahami teori dasar kuliner saja, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, keaktifan, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta didik juga diharapkan semakin
termotivasi untuk mempelajari dunia kuliner secara lebih mendalam dan mampu mengikuti perkembangan industri kuliner yang terus berubah. Nah, demikian presentasi modul ajar yang dapat saya sampaikan. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran dasar-dasar kuliner di SMK. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain